Halo teman-teman, nah ketemu lagi nih bareng aku Mita Dwi Jayanti, mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, pada video kali ini teman-teman, sebelumnya tuh aku pengen nanya nih sama kalian. Kalian tuh pernah nggak sih kayak ngerasa tuh lebih sensitif dari sebelumnya? Terus kayak lebih sering marah-marah hanya karena hal-hal yang kecil? Atau kalian tuh males banget tuh buat ngelakuin apa-apa? Padahal tuh biasanya tuh kalian tuh suka banget ngelakuin sesuatu, tapi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba tuh kayak males buat ngapa-ngapain. Pasti sebagian dari kalian tuh ada yang pernah ngalamin, atau mungkin saat ini kalian lagi ngalamin. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, itu tuh cuman kayak gejala stres yang wajar yang dialami oleh semua orang dalam kehidupannya. Normal kok teman-teman kalau kita tuh ngerasa capek secara emosional saat ada tekanan atau beban ataupun ada masalah yang berat. So nggak usah khawatir teman-teman. Tapi teman-teman, ada juga nih gejala stres yang cukup serius. Kayak semisal tuh dari gejala-gejala yang tadi tuh kalian tuh udah ngalaminnya dalam waktu yang lama. Terus emosi kalian tuh nggak stabil. Terus kalian tuh udah istirahat gitu, tapi kalian tuh kayak ngerasa capek aja terus gitu. Padahal tuh seharian tuh kalian udah istirahat, udah tidur, udah nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya tuh capek gitu. Sampai-sampai kalian tuh nggak ada motivasi buat ngelakuin apa-apa. Bahkan makan pun rasanya tuh udah males. Kalau kalian tuh pernah ngalamin atau saat ini tuh ngalamin tuh gejala yang tadi aku sebutin tuh, maka ada kemungkinan tuh kalian tuh sedang ngalamin emotional burnout. Emotional burnout? Apa sih emotional burnout itu? Nah, untuk itu teman-teman, tonton video ini sampai selesai karena dalam video kali ini aku akan sedikit membahas mengenai emotional burnout. Jadi gini teman-teman, istilah burnout itu pertama kali itu muncul dari salah satu psikologi asal Amerika yang bernama Herbert J. Freudenberger. Jadi beliau itu memperkenalkan istilah burnout itu pertama kali itu pada tahun 1970. Lalu emotional burnout itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan psikologis negatif yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu ditandai dari perubahan fisik, tingkah laku, atau bahkan proses kognitif yang kamu miliki. Selain itu, emotional burnout itu juga membuat kamu itu lebih sensitif. Jadi itu kamu tuh kayak gampang terpancing emosi. Terus teman-teman, pas kalian tuh lagi ngalamin yang namanya emotional burnout itu, biasanya tuh kamu tuh bakalan ngerasa kehabisan energi buat mengerjakan sesuatu, kayak entah itu tugas kuliah, deadline kerja, ataupun menjalin hubungan dengan orang lain. Emotional burnout ini terjadi ketika seseorang tuh mengalami tekanan yang terus-menerus. Dan tekanannya ini itu melebihi kapasitas dia dalam menghandle hal tersebut. Terus selanjutnya itu ketidakmampuan dia dalam memanajemen stres. Gini nih teman-teman, setiap orang tuh dalam kehidupan sehari-hari itu wajar jika mengalami stres ataupun mendapatkan tekanan. Entah itu tekanan dari keluarga, teman, pasangan, pekerjaan, ataupun hal-hal lain yang membuat kita tuh merasa tertekan gitu teman-teman. Nah, gini tuh penting bagi kalian tuh untuk bisa memanajemen stres dengan baik. Karena tuh setiap orang tuh dalam manajemen stresnya itu beda-beda, jadi nggak sama. Setiap orang tuh memanajemen stresnya tuh nggak sama. Nggak bisa kalian samain, orang ini tuh memanajemen stres tuh dengan cara ini, orang ini memanajemen stres dengan cara ini, itu nggak bisa sama. Dan yang terakhir itu karena overwork. Jadi gini teman-teman, terlalu bekerja keras, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, nggak ada istirahatnya. Atau yang lagi viral tuh di sosmed yang kita sering denger tuh kayak kerja tipes gitu teman-teman. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya emotional burnout. Terus apa aja sih tanda-tanda kalau kita tuh sedang mengalami emotional burnout? Nah, tanda-tandanya tuh pertama itu mengalami kelelahan kronis. Jadi gini teman-teman, orang yang mengalami emotional burnout itu biasanya itu mereka itu meskipun sudah istirahat yang cukup, tubuhnya itu tetap merasa lelah atau mengalami kelelahan yang kronis. Orang yang mengalami burnout ini, nafsu makannya tuh akan menurun. Dan yang lebih parahnya lagi itu kayak mereka tuh mengalami sulit tidur. Terus yang kedua teman-teman, mulai nggak peduli terhadap dirinya sendiri.
Saking nggak pedulinya sama diri sendiri itu, kayak makan dan tidur itu cuman dijadikan sebagai formalitas aja teman-teman. Jadi tuh penderita burnout ini tuh nggak masalah kalau dalam waktu sehari tuh mereka tuh cuman bisa tidur dalam waktu yang 1 jam aja teman-teman. Terus mereka juga nggak memperhatikan asupan gizi yang mereka makan, jadi nggak peduli, yang penting makan. Terus yang ketiga itu produktivitas dan performance itu menurun. Nah, orang yang mengalami burnout ini tuh akan mengalami penurunan pada produktivitas kerja secara signifikan teman-teman. Terus yang keempat teman-teman, emosi itu nggak stabil. Jadi tuh pada penderita emotional burnout itu mereka itu akan gampang marah. Mereka tuh jadi lebih temperamental gitu teman-teman. Terus yang kelima, selalu merasa bersalah dalam kegagalan. Orang yang mengalami burnout itu akan terus-terusan merasa kalau dirinya itu gagal. Sekalipun dia itu udah berhasil mencapai suatu tujuan, mereka tuh nggak puas dan tetap saja tuh menganggap dirinya itu selalu gagal. Lebih parahnya lagi teman-teman, dia tuh akan menganggap dirinya itu nggak berharga. Terus yang keenam teman-teman, biasanya tuh orang yang mengalami emotional burnout itu mereka itu akan menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi gini teman-teman, pada awalnya tuh saat mereka tuh belum mengalami emotional burnout ini, mereka tuh sering tuh keluar bareng teman, terus hangout, nongkrong lah sama teman-teman. Terus nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba tuh saat mereka udah ngalamin yang namanya emotional burnout ini, tiba-tiba tuh mereka tuh menarik diri dari lingkungan sosial, nggak mau berbaur dengan teman-temannya. Dan ini tuh dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir itu mereka tuh nggak punya harapan dan putus asa gitu teman-teman. Terus cara mengatasi emotional burnout yang bisa kalian lakukan tuh yang pertama itu menerima keadaan. Jadi gini teman-teman, misalnya tuh kalian tuh ngalamin kayak yang namanya ditinggal tuh sama pacarnya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Terus kalian tuh merasa kalian tuh jadi kayak emotional burnout gitu teman-teman. Nah kalian tuh bisa tuh kayak kalian tuh belajar menerima keadaan. Oh orang ini udah pergi, berarti orang ini orang itu nggak terbaik buat aku, jadi yaudah ikhlasin aja gitu. Terus yang kedua teman-teman, identifikasi penyebabnya. Kalian tuh bisa teman-teman mengidentifikasi penyebab dari emotional burnout yang kalian alami itu apa. Kayak misalnya gini teman-teman, kalian tuh lagi ngerasa burnout di tempat kerja kalian. Kalian tuh bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi aku tuh jadi burnout. Oh iya, dan deadline kerja nih yang semakin hari semakin numpuk ini ternyata yang bisa menyebabkan aku menjadi burnout seperti ini. Yang ketiga itu kurangi aktivitas. Seringkali itu emotional burnout itu terjadi tuh ketika kalian tuh sedang mengalami aktivitas yang terlalu padat. Kayak semisal itu aktivitas di kampus, aktivitas di kantor, sampai bucin dengan pasangan. Nih khususnya nih buat anak muda nih yang terlalu sering bucin nih sama pasangannya tuh, kalian tuh bisa mengurangi aktivitasnya itu biar gak terlalu menimbulkan emotional burnout. Dan yang keempat itu menciptakan gaya hidup sehat. Ada kalanya itu gaya hidup yang kurang sehat itu bisa loh teman-teman mempengaruhi pola pikir dirimu sehari-hari gitu teman-teman. Mulai dari kebiasaan merokok, kalian tuh bisa mengubahnya dengan jarang merokok. Terus yang dulunya tuh males olahraga, kalian tuh bisa merubahnya dengan sering olahraga. Terus yang kalian tuh suka tuh begadang, biasanya tuh anak muda tuh bergadang sampai pagi. Nah itu tuh kalian tuh bisa merubah pola tidur kalian dengan tidur dengan waktu yang tepat. Akhir teman-teman, kalian tuh bisa meminta dukungan kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial tuh menjadi sesuatu yang wajar sih bagi kita tuh membutuhkan orang lain, itu hal yang wajar karena kita tuh makhluk sosial teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, kita tuh bisa teman-teman meminta dukungan kepada orang lain ketika kita sedang mengalami kesusahan. Kayak semisal kita tuh sedang mengalami emotional burnout karena beban kuliah atau beban pekerjaan, kita tuh bisa tuh meminta dukungan kepada keluarga ataupun kepada pasangan tercinta gitu teman-teman. Itu tadi teman-teman sedikit penjelasan tentang emotional burnout yang bisa aku sampaikan. Dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye!